Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini atas dasar petunjuk yang Allah berikan kepada kita dan ketakwaan. Tentunya kita bukan kerabat yang dilahirkan dari satu rahim. Kita mungkin juga nggak bertetanggaan. Tapi kita berkumpul di tempat ini atas dasar karena kita sama-sama muslim. Sama-sama beriman. Dan yakin bahwasanya persaudaraan yang tidak akan terputuskan adalah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah. Bapak sama anak pun akan berpisah tatkala mereka tidak satu agama. Nah, monggo ibu-ibu langsung masuk ke dalam. Langsung. Iya. Ternyata bukan ana yang telat, banyak yang telat ternyata. Iya. Ana pikir saya yang telat. Kita tahu cerita Nabi Ibrahim sama bapaknya. Dan kita juga mendengar cerita Nabi Nuh sama anaknya. Bagaimana hubungan nasab nggak ada guna. Tatkala Allah Jalla Jalaluh tidak jadikan Tuhan yang Maha Esa yang harusnya dia sembah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Walaupun Ana datang ke rumah ini tahun lalu Mas Andun ya. Masya Allah. Ana tidak diundang kecuali setahun sekali kayaknya sama Mas Andun ini. Tapi alhamdulillah, walaupun setahun sekali kita bisa berjumpa, semoga kelak kita bisa berjumpa di surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak bakalan masuk surga kecuali lewat jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Amma ba'd, bicara doa. Insya Allah kita semua pernah berdoa. Yang juga hari ini kita sebenarnya sedang berdoa. Nah, silahkan masuk Bapak. Iya, masuk ke depan aja sini. Tidak perlu, tidak harus muter. Dan tidak harus bersandar. Yang bersandar ini yang tua-tua saja. Nah, yang merasa muda jangan bersandar. Kalau bicara doa, doa itu adalah permohonan ya. Doa itu adalah permintaan. Sebagian ulama mendefinisikan doa itu meminta sesuatu yang bermanfaat buat dirinya, atau meminta agar disingkap dari musibah yang menimpanya, atau agar musibah itu nggak menimpa dia. Ada yang namanya tolak bala ya. Ada yang balaknya sudah turun, maka kita minta supaya diangkat itu bala. Ada yang balaknya kita nggak tahu. Makanya tatkala kita keluar rumah, boleh jadi terjadi tabrakan. Siapa yang pernah tahu kalau dia akan ditabrak atau dia akan menabrak? Dua-duanya musibah. Nabrak musibah, ditabrak musibah. Kalau disuruh milih, bapak-bapak milih mana? Milih nabrak apa ditabrak? Ini kalau disuruh milih. Ya kalau kita mau nggak mau kita sama balak lah jamaah. Tapi kalau disuruh milih, lebih enak nabrak apa ditabrak? Nabrak Bapak. Orang yang nabrak belum tentu selamat. Berapa banyak orang yang nabrak yang lebih parah daripada yang ditabrak. Itu kita lihat kejadiannya. Ya Allah, sing ditabrak selamat, yang nabrak tidak selamat. Kita nggak tahu jemaah.
Maka tatkala seorang keluar rumah, kita diajarin doa. Nah, jangan duduk di pintu Bapak. Duduk di depan sini. Nah, Masya Allah. Ya, maju ke depan, jangan duduk di pintu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sampai mana kita? Sampai jangan duduk di pintu kan. Dua-duanya tidak enak. Makanya kita ketika keluar rumah baca bismillah. Sebagian kita kalau ingat baca bismillah. Kalau nggak ingat ya keluar rumah sudah. Lalu kita katakan tawakkaltu 'ala Allah. Ini sebuah pengakuan bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah yang memberikannya kepada kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada cerita mobilnya bagus jadi nggak ditabrak. Apakah yang mobilnya bagus nggak ditabrak? Tidak ada cerita. Nggak ada cerita sopir anak bagus, driver anak. Nggak ada ceritanya. Kalau sudah datang itu bala, mau supirnya pinter, mau mobilnya bagus, kita melihat sebagian mobil yang bagus itu terbalik. Terbakar. Maka itulah doa. Cuma ternyata doa itu ada dua macam. Hari ini kita mau ngaji supaya kita lebih paham dengan doa. Karena kalau bicara doa semua berdoa. Tapi anak ingin menjelaskan tentang benar-benar arti sebuah doa. Karena ada sebuah hadis yang kita insya Allah pernah mendengarnya. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Yang lebih Allah cintai. Yang lebih Allah agungkan daripada doa. Sebagian orang ketika berdoa minta, ya Allah isin aku terjaluk ya Allah. Malu Ustaz mau minta sama Allah. Masa saya minta terus sama Allah. Dia berpikir bahwa doa ini nggak dicintai Allah. Padahal Allah cinta sama doa. Dan doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Subhanallah, dua-duanya jadi bahasa Indonesia aja. Doa bahasa Indonesia, ibadah bahasa Indonesia. Para ulama ketika membagi, mereka mengatakan du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Doa ibadah, doa masalah. Artinya kalau doa ibadah ini adalah segala bentuk pengabdian kita kepada Allah. Seluruh ibadah kita itu mengandung doa sebenarnya. Kayak kita puasa sekarang, itu mengandung doa. Supaya kita dijauhkan dari api neraka. Supaya kita dimasukkan ke surga. Oleh karena itu, ketika Rasul SAW menyebutkan puasa yang diterima, apa kata beliau? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, opo awakmu poso? Saya muslim. Saya muslim. Sebagian orang kenapa puasa? Ya enggak enak ya tonggo poso kape, maksudnya enggak puasa. Ada yang puasa karena enggak enak. Ada yang berpuasa karena diwajibkan sama bosnya. Ada yang berpuasa karena ikut-ikutan. Yang diterima puasanya man shoma Ramadhana imanan, karena iman wahtisaban. Ini doanya. Dia punya harapan, mengharap pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Mengharap dia masuk dari pintu Ar-Rayyan. Berharap dia bisa melewati sirat tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu. Ada yang dia harapkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini doa ibadah. Orang yang sedang berangkat umroh, sejatinya dia sedang berdoa. Memang yang dilakukan ibadah umroh, tapi mengandung permohonan.
Orang yang sedang membayarkan zakat, dia juga sedang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sedang sholat apalagi. Bayangkan, sejak awal kita mengatakan Allahu Akbar. Mungkin dilihat gak ada minta sih Allahu Akbar Ustaz. Pujian buat Allah. Nah, antum menghadap kepada Allah sejatinya sedang meminta sesuatu kepada Allah. Adapun doa masalah ya doa karena masalah. Karena minta sesuatu. Punya hajat, punya masalah. Dan di sholat kita mengatakan apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, jadi setiap sholat kita itu berikrar dan ikrar kita nggak pernah berhenti. Ya mungkin bisa maju ke depan bapak-bapak, tidak di pintu. Nah, maju ke depan supaya kalau ada yang datang tidak harus melewatin punggungnya ya. Maju-maju ke depan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kita berikrar dan ikrar kita tidak pernah berhenti. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Rakaat pertama baca itu. Rakaat kedua baca itu lagi. Nanti sholat tarawih. Yang sholatnya 23 rakaat. 23 kali dia mengulangin itu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Cuma sayangnya sebagian kita itu tidak menghayati apa yang dia baca. Padahal Nabi SAW menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah gitu. Maka tatkala kita meminta kepada Allah, engkau sedang beribadah. Jadi arti ibadah itu dalam bahasa Arab maknanya at-tadhallul. Menghinakan diri kita. Orang yang minta itu merasa dia di bawah. Memang dia terlihat hina. Mosok njaluk-njaluk toh. Tapi kalau minta sama Allah, itu ibadah engkau kepada Allah. Engkau merasa bahwa engkau gak punya apa-apa. Engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya Allah yang bisa memberikan. Kalau kita lihat, Allah berfirman ya. Di surat Al-An'am ayat 43. Allah mengatakan falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andai kata tatkala datang kepada mereka hukuman dari kami, azab dari kami, tadarra'u, mereka langsung meminta kepada Allah. Tadarru' penuh penghinaan diri. Mengangkat tangan, menunjukkan ya Rob, ya Rob. Tadarru', minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Allah katakan walakin qasat qulubuhum, hati mereka udah keras. Semua diukur dengan materi. Ketika terjadi kebakaran, oh konslet. Iya. Oh karena apa? Tabung gas. Oke. Antum tahu di setiap rumah ada tabung gas. Di setiap rumah ada listrik. Kenapa kok rumah antum yang terbakar? Kenapa kok tabung gas yang di rumah antum yang meledak? Itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya tatkala terkena musibah langsung kembali kepada Allah. Ngemis sama Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin yang di pintu bisa maju ke depan ya. Bisa maju ke depan. Supaya kalau ada yang telat. Belum boleh minum mana ya. Nah. Masya Allah jemaah. Iya jemaah. Jadi
Yang jadi masalah tuh ada orang-orang yang sudah keras hatinya, dikasih peringatan sama Allah. Sejatinya musibah yang menimpa kita itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang hatinya sudah keras, dia merasa nggak ada masalah. Sebagian kita kalau baca berita, ada banjir, ada gempa, selalu disebut bencana alam. Oh, memang di situ terjadi karena ternyata daerah situ lempengan buminya itu memang bergerak gitu loh. Oh iya. Pertanyaannya kenapa kok bergerak? Siapa yang menggerakkan? Bertahun-tahun nggak bergerak kok sekarang bergerak? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita disuruh minta sama Allah. Tapi orang kalau sudah keras hatinya, ya dosa itu membuat hati tertutup. Ahibati fillah. Abdullah Al-Antaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada 5 tombok hati. Ada beberapa ulama yang menyebutkan tentang tombok hati ya. Tadi kalau bicara hati yang keras ya. Yang kadangkala dikasih nasihat pakai lisan gak nerimo. Dikasih nasihat lewat bencana, lewat azab juga gak nerima. Gak jadi orang baik. Maka disebutkan tombok hati yang pertama mujalasatus salihin. Kumpul sama orang soleh. Antum coba lihat kumpulannya antum siapa. Kalau kumpulannya pemain bola, ya diajak bal-balan. Kumpulannya suka mancing, ya diajak mancing. Kumpulannya ke kafe, ngobrol sana, ngalor ngidul, membicarakan tentang dunia, ya tambah keras hati antum. Orang kalau kumpul sama orang kaya yang gak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang ada hatinya tambah keras. Antum kumpul, fulan, Allah. Ganti HP awakmu. Iya. iPhone 17. iPhone 17. Durung metu mas ya, pesanan khusus. Umpamanya. Mobilnya baru. Ini antum melihat orang ini kabeh dunia. Tambah keras antum hatinya. Yang dibicarakan cuma dunia. Dibicarakan perempuan, kekuasaan. Itu bikin hati antum tambah keras. Makanya kalau bicara orang, Umar bin Khattab pernah mengatakan, Inni la ahmilu hammad du'a. Aku itu gak pernah kepikiran atau jadi beban tentang doa yang aku kabulkan. Gak pernah. Aku sudah minta sama Allah, kemudian jadi beban gak pernah. Karena aku yakin Allah akan mengabulkan doa. Yakin. Tidak ada ujian, aku sudah berdoa, pasti Allah kabulkan. Kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi, pasti dikabulkan. Tapi yang jadi beban, kata Umar, yang jadi beban itu, Umar mengatakan, Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Gak jadi beban buat aku dikabulkannya doa, karena aku yakin Allah ngabulkan doa. Yang jadi beban adalah ketika gak bisa berdoa. Di waktu mustajab Allah, kita ngelihat ada orang angkat tangan, mohon sama Allah. Aku kok gak iso ya. Kok bisa dia minta? Di waktu mustajab antara azan dan qomat umpamanya. Kita ngelihat ada orang yang bisa berdoa. Di waktu sujud itu waktu yang mustajab. Sebelum salam itu waktu yang mustajab. Sebagian kita yang berangkat umroh ngelihat ya. Ada orang yang berdoa sampai bisa menangis dia. Meneteskan air mata. Minta sama Allah. Kita mau doa bingung. Mau minta apa? Kata Umar, فَإِذَا أُلْهِمْتَ الدُّعَى فَمَعَهُ الْإِجَابَةِ. Kalau engkau dikasih ilham sama Allah, dikasih petunjuk bisa berdoa, ya di situ ada sudah dikabulkannya doa. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi hati kita perlu diobatin kalau kita jarang doa. Coba kita dari pagi sampai sekarang, berapa jam untuk berdoa? Doa masalah. Doa yang minta. Antum berpikir dapat rezeki karena bekerja. Ya Ustaz, masa kita ibadah terus Ustaz? Kan kerja Ustaz. Emangnya tidak bisa? Antum duduk di tempat kerja antum sambil nulis, sambil apa? Oh, lisan antum mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak bisa antum naik motor dari rumah tadi ke sini.
Baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagian kita tidak bisa. Dia berpikir doa itu ya waktu sholat. Doa itu ya duduk. Minta. Orang beriman itu di mana saja ada kesempatan berdoa dia berdoa. Maka antum perlu ngobatin hati supaya bisa berdoa. Duduklah sama orang-orang soleh. Antum lihat orang soleh. Tahu-tahu dia komat kamit mulutnya. Jaluk ya Allah. Anak jaluk pisan. Yang kedua, wa qiraatul Quran. Baca Quran itu tombok hati. Usahakan baca Quran sama artinya. Rasul SAW itu kalau sholat malam nggak kayak yang kita lihat di masjid-masjid sekarang. Masjid-masjid sekarang itu yang penting sholat sudah umpamanya 23 rakaat, 23 rakaat. Nabi SAW kalau lewat ayat rahmat beliau berhenti. Di sholat ini. Beliau baca Quran lewat ayat rahmat. Beliau meminta Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Atau Allahumma arhamni. Lewat ayat tentang surga minta surga. Lewat ayat tentang neraka minta perlindungan dari neraka. Lewat ayat tentang azab minta perlindungan dari azab. Lewat ayat yang berisi tasbih, umpamanya sabbihisma rabbikal a'la, berhenti beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Baru lanjut alladzi khalaqa fasawwa. Jadi membaca Al-Qur'an ikut dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Kalau di masjid kita seperti itu, ditinggal imamnya. Kesuwen imamnya. Iya. Sholat tarawih ini tidak wajib. Antum tidak mau sholat tidak apa-apa. Kalau sholat wajib, imam harus memperhatikan makmumnya. Makanya kalau sholat wajib, Nabi nggak kayak gitu. Nabi baca aja. Langsung sabbihisma rabbikal a'la langsung. Tapi kalau beliau sholat malam, karena itu sholat sunnah, yang mau ikut fadol, yang nggak kuat berdiri ya duduk, boleh. Tidak apa-apa antum sholat tarawih duduk jemaah. Tapi pahalanya separuh. Loh iya. Jadi jangan menyalahkan imamnya kalau kakinya antum tidak kuat. Ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, imamnya baca panjang ditegur. Karena ini wajib semuanya, tidak bisa dia mau duduk, itu tidak bisa. Dia harus berdiri. Maka baca Quran. Baca Quran lewat mushaf sekarang bulan Ramadan. Bulannya Al-Quran. Wes hatam berapa kali kita jemaah. Ada yang hari ini mungkin sudah hatam alhamdulillah Ustaz. Hari ini hari yang ke-12. Saya sudah hatam 12 kali. Mungkin? Ibu-ibu mungkin enggak? Mungkin apa enggak? 12 hatam. Bukan 12 juz. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali. Makanya kita kalau kumpul sama orang soleh itu. Ngelihat, aduh. Ini sudah ke-12 kali. Iya. Kita semangat gitu kan. Bukan 12 juz. Bukan. 12 kali hatam. Antum, alhamdulillah. Anasi Al-Baqarah. Turun mari-mari Al-Baqarah. Nggak pindah-pindah Al-Baqarah. Makanya kumpul sama orang soleh. Supaya antum semangat. Baca Qur'annya semangat. Terus wa ikhla'ul batni minal haram. Tuh jaga perutnya. Termasuk yang mengobatin hati ternyata jaga perut. Jangan makan haram. Jangan makan haknya orang. Di bulan Ramadan. Nih jamaah. Ini termasuk kezaliman panitia mungkin. Kok iso dikei kurma, kei banyu sate. Padahal tidak boleh makan, tidak boleh minum jamaah. Ini bagaimana panitia ini? Menggoda jamaah. Iya, tapi kita nggak mau makan jamaah. Enggak, anak puasa. Kalau yang halal kita nggak makan, mungkinkah muslim makan yang haram? Halal nggak dimakan. Mungkin haknya orang dia makan. Na'udzubillah. Saya Ustaz alhamdulillah dilatih di bulan Ramadan untuk tidak makan yang halal. Menahan diri dari yang mubah. Istrinya yang halal, seliweran di depan mata. Keluar dari kamar mandi ke kamar, dilihat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal istrinya sendiri.
halal. Tapi di bulan Ramadan nggak boleh dia sentuh. Mungkinkah dia menyentuh istrinya orang? Mungkinkah dia menggauli yang bukan istrinya? Insya Allah enggak. Iku wong sing genah. Puasanya benar. Tapi kalau puasanya ikut-ikutan, ya melok-melokan aja. Waktu berbuka datang, Masya Allah saya berbuka. Masya Allah. Puasa, ya enggak ikut berbuka. Antum pikir acara buka bersama itu untuk orang-orang puasa? Enggak. Acara untuk orang yang mau makan. Makanya kadang-kadang di rumah makan tuh anak lihat buka bersama. Anak lihat di Jember ini pernah kejadian. Buka bersama di sebuah restoran. Anak waktu itu mau beli buat masjid karena kurang. Saya tanya sama penjaganya, Mas, iki wong-wong kapan sembayangi? Kan sudah maghrib kan? Buka, sholat kan? Enggak. Mas, jarang yang sembayang. Jadi ikut berbuka bersama tapi sholatnya enggak. Subhanallah. Maka ingat, tombok hati supaya kita bisa menghargai arti sebuah doa, itu membersihkan perut dari yang haram. Kemudian yang keempat, qiyamul lail, sholat malam. Usahakan kita tetap sholat malam habis Ramadan. Sholat malam itu bukan hanya di bulan Ramadan. Tarawih ini sebenarnya sholat malam, jemaah. Nabi tidak pernah menambah sholat malam di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan dari 11 rakaat. Nabi nggak pernah nambah. Tapi Nabi membolehkan sholat malam itu 2-2. Takut subuh, witir 1 rakaat. Mau sholatnya 23 rakaat, monggo. Tapi usahakan kita sholatnya tiap malam. Sampai kapan? Sampai mati. Nggak mampu saat anak 23 rakaat, 3 rakaat. 3 rakaat. Nggak apa-apa. 1 rakaat nggak apa-apa. Tapi continue jemaah. Anak mampunya Ustaz sholat witir sebelum tidur. Soalnya anak kalau sudah tidur ya Allah bangun subuh. Ya sudah sebelum tidur 3 rakaat sholat. Usahakan dijaga sampai mati. Amalan-amalan yang istiqomah ini insya Allah ngantarkan ke husnul khotimah. Kemudian yang kelima tombok hati itu mohon sama Allah. Berdoa. Disebutkan di sini ketika mau subuh. Itu termasuk waktu mustajab. Jadi kalau sahur itu banyak orang sekarang sahur nonton TV. Sahur sambil jalan-jalan. Sahur on the road. Sahur sambil berdoa. Antum sambil makan ingat ini waktu mustajab ya. Intinya jamaah doa itu ada 2 macam. Doa apa? Doa ibadah dan doa masalah. Ketika seorang berdoa, dia itu melaksanakan perintah Allah. Jadi jangan sampai ada perasaan malu ana minta sama Allah Ustaz. Aketusone. Masa pantas ana mohon sama Allah sedangkan ana banyak dosa? Iya pantas engkau. Karena engkau hambanya Allah. Jangan sudah berbuat dosa, nggak mau minta sama Allah lagi. Sombong ini. Wes aketusone. Nggak berdoa lagi. Sombong. Jangan dibalik. Ana malu mau berdoa karena ana banyak dosa. Antum ketika banyak dosa segera minta ampun sama Allah. Doa ya Allah astagfirullah itu minta. Berdoa. Dan ketika antum berdoa ya Allah inni as'alukal huda. Kroso banyak dosanya Allah aku minta hidayah ya Allah. Inni as'alukal huda. Wattuqa aku minta ketakwaan ya Allah. Wal afafa wal ghina. Minta kepadamu ya Allah. Sifat menjaga kehormatan diri. Tidak gampang berbuat dosa. Dan kecukupan supaya nggak minta-minta sama manusia. Atau minta Allah maksim lana min khasyatik. Ya Allah bagikan rasa takutku kepadamu ya Allah. Agar aku berhenti berbuat dosa. Yang menghalangi aku dari berbuat dosa. Minta. Sekali lagi ketika antum banyak dosa segera berdoa. Karena doa itu perintah Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata kepada kalian. Berdoalah kepada aku pasti aku kabulkan. Mintalah kepada aku. Mohonlah kepada aku pasti
pasti aku kabulkan. Jadi ketika antum berdoa, antum sedang melaksanakan perintah. Bukan mengada-ngada. Dan di bulan Ramadan, di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan orang-orang itu kalau dia minta. Allah tahu dengan kebutuhan kita. Allah tahu kita sedang terlilit hutang. Kita sedang punya masalah besar. Punya masalah di rumah tangga sama suami, sama istri, sama mertua, sama menantu. Allah tahu. Tapi Allah suruh kita minta. Jadi kita perlu menunjukkan, ya Allah, tunjukkan kita itu butuh sama Allah. Maka Allah katakan, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hendaklah mereka merespon perintah-perintah Allah itu. Kerjakan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Agar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahibati fillah, doa ini ketika antum melaksanakannya, antum sedang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Antum sedang beribadah. Yang semakin jarang berdoa menunjukkan ada kesombongan di dirinya. Ojo sombong, ya Allah. Nabi tiap hari minta kesehatan. Kalau sekarang kita lihat ya, adanya laboratorium. Kalau orang kaya, oh gampang, anak tiap bulan check up Ustaz. Check up. Untuk mengetahui bagaimana kolesterol anak. Kalau sedang naik, anak akan minum obat, jaga makan. Kalau stabil, alhamdulillah. Kolesterol, gula darah, apalah. Nabi tiap pagi dan sore mengatakan, Allahumma afini fi badani. Minta sama Allah. Ya Allah, kasihkan kesehatan, afiah di tubuhku, di badanku. Nah, mungkin bisa maju lagi ke depan jamaah. Masih banyak yang mau masuk. Sebelah sini gak apa-apa, maju ke depan. Fadal jamaah. Nah, nemu sendenan antum, alhamdulillah. Fadal. Nah, yang di luar nggak dapat berbuka Mas Andun ya? Oh pasti dapat juga? Anak pikir harus masuk semuanya. Baik. Sampai mana kita dari jamaah? Nabi tiap pagi minta kesehatan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allah kasih kesehatan di pendengaranku ya Allah. Kasih afiah. Afiah itu selamat dari segalanya. Allahumma afini fi basari. Ya Allah kasih keselamatan di penglihatanku. Ada orang yang katarak jemaah, buta jadinya. Kita melihat bagaimana kondisi manusia kalau diambil kesehatannya sama Allah. Rumah sakit full. Makanya orang kalau buka rumah sakit itu untung banyak jemaah. Antum buka rumah sakit lagi rame lagi insyaallah. Karena banyak orang lupa untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla kasih penyakit akhirnya. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau. Artinya enggak ada yang bisa ngasih kesehatan kecuali Allah. Kita ke dokter, dokter itu cuma ngasih solusi. Adakah dokter yang menyembuhkan pasiennya? Tidak ada. Makanya sampai ada dokter yang kena penyakit seperti yang dia obatin. Ya Allah, ya kita lihat ada pasiennya kena stroke, akhirnya dokternya kena stroke juga. Terjadi. Maka ingat minta sama Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Zikir pagi petang itu juga merupakan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya doa itu termasuk
amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Kemudian doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja jamaah, jawaban dari doa itu satu dari tiga hal. Ini yang sebagian kita nggak paham. Sebagian kita merasa, Ustaz, ana wis dungo Ustaz 10 tahun Ustaz. 10 tahun ana berdoa Ustaz. Sampai saat ini belum dikasih, belum dikabulkan sama Allah. Minta apa antum? Minta anak Ustaz. Ada yang satu mengatakan anak sudah 20 tahun Ustaz. Belum punya anak. Antum tiap hari berdoa. Iya berdoa. Nabi Ibrahim jamaah berdoa Rabbi habli minas salihin. Baru dikasih sama Allah umur 86 tahun. Nabi Zakaria berkata Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau minta sama Allah keturunan yang baik. Baru dikasih ketika umurnya 100 tahun. Pertanyaannya, apakah doa beliau dari sejak anggap umur 25 tahun sampai 100 tahun itu 75 tahun? Apakah berarti tidak dikabulkan? Dikabulkan. Dikabulkannya doa itu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma min muslimin yad'u laisa bi'ithmin wala qati'ati rahimin. Tidak ada seorang muslim satupun yang dia berdoa, yang kandungannya doanya tidak berisikan dosa, atau permohonan meminta memutuskan silaturahim. Kan ada orang yang doa isinya dosa. Dimudahkan untuk berbuat dosa. Atau memutuskan silaturahim. Ya Allah, gak kepingin ketemu adikku itu. Mudah-mudahan tabrakan. Ini minta dosa untuk memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan dia ya Allah dikasih kerjaan yang jauh. Anda gak kepingin ketemu sama dia. Ini meminta diputuskan silaturahim. Tapi kalau doanya antum tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur pemutusan silaturahim, illa a'tahullah ihda thalath. Pasti Allah akan kasih satu dari tiga hal. Jadi antum lihat, antum akan dikasih. Doa antum hari ini minta dikasih sama Allah. Satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Imma ayyu ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, item yang dia pinta Allah kasih. Dia minta anak, kasih anak. Tahu hamil. Itu. Bisa jadi itu yang diminta dia kasih. Dia kepingin punya pekerjaan, tahu-tahu ada yang telepon. Antum nganggur ya? Iya, lagi cari kerja. Alhamdulillah ini ada. Antum fadhol ke sini. Minta supaya anaknya sembuh. Sakit ya Allah, minta ya Allah sembuhkan anak. Punya anak ya Allah. Tahu-tahu habis maghrib segeran anaknya. Dikasih, yang dipinta langsung dikasih. Disegerakan sama Allah. Yang dia pinta itu. Yang kedua, wa imma ayyadfa anhu minas su'i mithlah. Allah jadikan doanya sebagai tolak bala. Dia minta A, Allah kasih B. Karena Allah lebih tahu. Antum umpamanya minta, ya Allah, anak minta anak, 10 tahun minta anak. Antum berpikir nggak dikabulin? Dikabulin doanya. Bisa jadi model dikabulkannya doa, doa antum jadi tolak bala buat musibah antum. Antum nggak kena musibah. Seharusnya mungkin antum sakit parah, seharusnya kena kanker umpamanya. Antum kan hampir orang nggak pernah doa supaya dijauhkan dari kanker. Tapi dengan doa minta anak ternyata Allah selamatkan dia dari kanker. Anaknya nggak dikasih. Tapi dia selamat dari kanker. Kita kan nggak merasa, oh enggak anak sehat. Alhamdulillah anak nggak punya penyakit. Dia lupa bahwa dia nggak punya penyakit karena doa dia minta anak sebenarnya. Jadi doanya itu diganti dengan yang lebih dia butuhkan. Dan itu tentunya lebih baik. Daripada kita minta anak dikasih tapi kita kena penyakit. Apa gunanya? Baik, yang ketiga lebih baik daripada doanya dikabulkan atau dikasih tolak bala, disimpan sama Allah. Di mana di akhirat nanti? Disimpan. Karena kita tahu di hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu enggak bermanfaat harta. Antum mau punya uang 1 triliun pun enggak ada gunanya. Punya anak yang besar-besar, yang soleh-soleh, mereka kabur ninggalin antum semuanya. Disinilah Allah kumpulkan.
Antum merasa loh, kok banyak amalanku? Ini doa-doamu. Engkau selama hidup berdoa minta anak sampai mati gak dikasih anak. Kita lihat ada orang sampai mati gak dikasih anak. Tapi insya Allah dia mungkin mengatakan, iki dungone tidak dikabulkan. Ya jangan ngomong gitu antum. Dikabulkan doanya, Allah janji. Selama doanya itu memenuhi syarat dan ketentuan, dikabulkan sama Allah. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka tidak ada istilah doanya nggak dikabulkan apabila syarat dan ketentuan terpenuhi. Nah kita bicara nih. Apa syarat ketentuannya supaya doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jal? Yang pertama, jangan minta dosa. Tadi udah bicarakan. Atau memutuskan silaturahim. Yang kedua, jangan makan haram. Karena termasuk penghalang doa dikabulkan itu makan haram. Nabi menceritakan tentang doanya musafir. Ada seorang musafir, Ash'ath, Aghbar. Aduh, musafir zaman dulu itu jamaah. Rambutnya penuh dengan debu, bajunya kusut, wajahnya kusam, kumal. Kemudian dia angkat tangan, dia memanggil Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah. Makan haram. Minum dari yang haram. Pakai baju dari hasil yang haram. Hidup tumbuh besar, makan yang haram juga dia. Gimana mau dikabulkan doanya? Maka kalau ada permohonan yang tidak dikabulkan, boleh jadi antum makan haram. Tadi kita perlu introspeksi diri kita. Kemudian ada adab-adab doa yang perlu dijaga juga. Seperti menghadap kiblat ketika berdoa, angkat tangan umpamanya. Ya kalau bisa ya, angkat tangan. Ada orang yang naik motor yang nggak bisa angkat tangan, lepas tangan dia. Umpamanya. Ketika ada waktu yang memang dia bisa, itu adab-adab dijaga. Jangan tergesa-gesa. Jangan pernah mengatakan, ya Allah aku sudah minta Ustaz tapi belum dikabulkan. Tapi nggak dikabulin. Nggak dikabulin itu sama Allah. Sabar. Namanya orang minta itu harus sabar. Kemudian yang terakhir, yakin. Doanya akan dikabulkan. Nah, ada yang mau masuk? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ingat kalau berdoa itu jangan, kita itu paling pintar ngaminin jamaah. Amin, amin. Dungo po, wallahu a'lam darruh. Yang penting amin. Antum harus belajar. Ketika berdoa minta, apa sih yang aku minta? Kata Nabi SAW, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, La yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah nggak ngabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, lengah. Maka tolong ketika berdoa, menghayati apa yang dia pinta. Maka doa nggak harus bahasa Arab. Tapi kalau bisa antum baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Karena doanya Nabi itu pendek, tapi hasilnya banyak. Sebagian kita doanya panjang, yang diminta cuma satu sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik, kita sudah mendekati waktu berbuka. Bagaimana ini? Mau dijawab pertanyaan urgen Ustaz, tolong direspon. Ustaz, saya punya 2 orang teman yang sedang bermusuhan. Adakah doa yang bisa mengembalikan pertemanan mereka? Karena sudah tidak bisa dinasehati lagi Ustaz. Nah ini. Ada orang yang gak bisa kasih nasihat. Hatinya udah keras. Ya. Biasanya semuanya sok suci. Orang itu yang merasa benar. Dia biasanya tidak akan memaafkan orang lain. Taib, apa yang harus dilakukan? ما تحابثناني ثم فرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. Tidaklah 2 orang yang saling mencintai, sahabat, kemudian dipisahkan di antara keduanya, melainkan karena dosa yang diperbuat oleh salah satu dari keduanya. Maka kita harus tahu kenapa pertemanan kemarin yang bagus kok jadi permusuhan.
Cari sebabnya. Maka sekarang yang perlu engkau lakukan bagaimana mengajak setiap orang itu untuk bertobat. Nggak usah baikan dulu sama temannya. Tapi ngajak mereka bertobat kepada Allah. Nabi SAW sekali duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kasih tahu sahabatnya. Nggak usah ngomong engkau baikan. Karena sudah dikasih tahu baikan nggak mau baikan kan. Maka sekarang bagaimana dia baik sama Allah SWT. Orang yang memperbaiki hubungan sama Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia insya Allah. Maka suruh keduanya memperbaiki hubungan sama Allah Azza wa Jal. Kemudian engkau tampil untuk memperbaiki. Kadangkala dengan berdusta. Ramadan engkau kirim parcel ke rumahnya fulan atas nama fulana. Sekarang kan bisa jemaah. Tinggal pesan parcel atas nama fulan. Mungkin sama kawan yang dilihat, na'udzubillah. Na'udzubillah, jangan sampai masuk rumah saya parselnya. Nggak ada urusan. Yang penting udah dikirimkan. Najis ibu ya. Terus antum kirim parcel 2. 1 ke rumahnya fulana, atas nama fulana. Yang 1 ke rumahnya fulana, atas nama fulana. Mungkin dia nggak terima, mungkin dia ngatakan najis macam-macam. Tapi ada sebuah nokta di hati mereka. Fulan sih perhatian be aku ya. Itu alam bawah sadar ada jamaah. Jadi kita jangan menghukumi selalu dengan zahirnya. Sudah kirimkan. Seperti itu. Nanti umpamanya. Kalau anti sedang duduk sama dia. Pinjam handphonenya. Pinjam handphonenya lah. Kenapa? Ana mau kirim WA buat sahib ana. Lewat engkau ya. Kata dia. Anti kirim. WA terus hapus. Supaya nggak tahu dia. Hah? Enggak. Kalau dihapus nggak kelihatan. Bisa dihapus nggak kelihatan. Kan ada apa ceritanya? Delete for me ya. Delete for me, dia hapus, gak kelihatan dia. Seperti itu. Jadi berusaha untuk memperbaiki walaupun dengan dusta. Fulana kirim salam, na'udzubillah, gak usah disampaikan salamku. Iya, kadang seperti itu. Tapi berusaha memperbaiki. Kemudian katakan kepada keduanya nanti. Kalau sudah hatinya mulai lembut, nih mau selesai Ramadan. Ada orang-orang yang amalannya gak diangkat sama Allah SWT. Salah satunya orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Itu tidak diangkat amalannya. Ya apa? Puasa sebulan, hatam Quran, sholat malam. Kemudian amalannya nggak diangkat. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin seperti itu. Sambil didoakan ya. Apakah dianjurkan berdoa saat sujud terakhir dalam sholat? Tidak. Ingat. Ana waktu kecil selalu sama ibu ana disuruh doa ketika sujud terakhir. Yang dianjurkan itu berdoa setiap sujud. Setiap sujud. Karena kalau dibicarakan sujud terakhir berarti kan sujud pertama dia nggak doa. Rakaat kedua nggak doa. Ketiga nggak doa. Padahal kata Nabi SAW. Fa'idha sajadtum apabila kalian sedang sujud. Itu hadisnya. Fa'idha sajadtum. Tidak bicara sujud sholat wajib. Tidak bicara sujud sholat sunnah. Tapi bicara sujud. Dalam setiap sholat. Fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyak doa. Jadi bukan sujud terakhir. Setiap sujud. Antum mau sujud terakhir nggak apa-apa. Tapi ketika kita menjelaskan kepada anak kita nantinya. Jangan ngomong nak kalau sujud terakhir. Perbanyak doa. Enggak. Karena kesian dia kehilangan waktu berdoa yang banyak. Padahal dia sholat sunnah umpamanya 2 rakaat. Ada berapa sujud? 4 sujud. Gara-gara ibunya ngomong sujud terakhir. Akhirnya dia cuma doa di sujud terakhir. Maka jelaskan setiap sujud. Mau sujud terakhir saja gak apa-apa gitu loh. Tapi bukan penjelasannya ketika sujud terakhir. Dianjurkan. Dan memang dianjurkan doanya itu pakai doa-doa yang ma'thurat ya. Doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang membolehkan doa dengan bahasa Indonesia bagi yang tidak bisa. Pakai bahasa Arab. Tapi lebih baik berhati-hati. Karena kita tahu di madhab Syafi'i. Dan kita di Indonesia bermadhab Syafi'i itu melarang berdoa dengan bahasa Indonesia. Walaupun tidak bisa. Kata mereka kalau nggak bisa bahasa Indonesia udah doa di waktu lainnya aja. Jangan di waktu sholat. Walaupun pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab. Ketika babnya bab doa boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab.
Asalkan dia memang tidak mampu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada amalan khusus atau doa untuk mempermudah jodoh? Insyaallah. Siapa yang belum nikah angkat tangan jemaah? Nah, angkat tangan jemaah. Yang di sini angkat tangan. Antum sudah nikah? Oh, alhamdulillah. Sudah nikah semuanya? Antum? Oh, angkat tangan. Kuda angkat tangan antum. Loh, kita ini mau bicara tentang mempermudah jodoh. Baik, kalau bicara jodoh jamaah, ada orang yang sampai mati nggak ada jodohnya. Betul? Kita lihat sampai mati nggak nikah. Ada yang mati umur 20 tahun. Berarti memang dia nggak ada jodohnya. Maka kalau bicara jodoh sama dengan rizki. Itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya dipermudah dapat jodoh? Sama bagaimana dipermudah mencari rizki. Ada upaya dan usaha dan ada doa yang tidak pernah berhenti. Upayanya apa? Jadi orang baik. Karena ada orang tua ketika melihat putrinya pakai jilbab besar ya. Nak, engkau ndak payu awakmu nak. Iya. Kadang-kadang melihat karena dia pakai cadar mungkin dianggap nanti nggak ada yang mau sama dia. Semua itu ada pangsa pasarnya jemaah. Iya. Perempuan yang nggak pakai jilbab akan dicari sama laki-laki yang tidak soleh. Ya dia nggak mau dia cari. Jadi tergantung engkau. Engkau kepingin jodoh yang seperti apa. Kalau kepingin jodoh yang soleh, jadilah engkau orang soleha. Tapi kalau engkau ingin jodoh yang tidak sholat, tidak usah sholat juga Anda. Karena orang itu akan mencari yang sesuai dengan keinginan dia. Maka nasihat ana, carilah yang diridhoin Allah Azza wa Jalla. Karena yang akan kirim jodoh itu Allah. Jadilah orang soleh. Lakukan perintah Allah. Ketika engkau melihat jodohmu kok lambat, ya engkau merasa kayaknya aku belum pantas berjodoh. Aku akan terus memperbaiki diri. Kalau bicara doanya, yang pertama perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Mohon ampun aja. Bukan cuma lisan ya, tapi dengan hati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus baca doa itu. Kemudian mencari jodoh itu ada yang sesuai dengan syariat caranya, ada yang caranya tidak sesuai dengan syariat. Maka tolong engkau cari yang sesuai dengan syariat. Taib. Apakah pacaran itu sesuai dengan syariat? Anak SD ngomong enggak sesuai Ustaz. Anak SD, antum sama SD, pacaran itu boleh enggak dalam mama? Enggak boleh Pak Ustaz. Anak SD tahu jemaah. Tapi sing tuwek ngelakoni. Jadi kita jadi bingung ini. Yang SD ngerti, ketika tua jadi enggak ngerti. Apa penyebabnya? Nafsu dan syahwat. Makanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya. Tundukkan pandangan. Insya Allah, yakinlah. Allah tidak pernah ingkar janji tadi. Baik, cara yang syar'i boleh ketika seorang wanita melihat kok koyo fulan niku orang soleh ya. Masya Allah. Tapi wis duwe bojo masalahnya. Loh. Bagaimana ibu-ibu? Boleh nggak menawarkan diri kepada laki-laki yang sudah punya istri? Kok iso haram tadi ini sih? Oh, yang single masih banyak. Masalahnya iki rondo. Rondo ini sulit mau nikah sama yang single. Betul bapak-bapak. Anda tanya sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak kalau masih Joko mau nikah sama rondo? Nah, ada yang mau. Ada yang mau, yaitu jodohnya masing-masing. Jodohnya masing-masing. Tapi intinya jamaah, di antara cara yang syar'i itu menawarkan diri. Ketika Hafsah jadi janda. Hafsah ini putrinya Umar ya. Jadi rondo.
Umar itu tahu punya anak rondo. Langsung dia datang ke Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri. Lebih dari satu istrinya Abu Bakar. Abu Bakar, katanya Umar, engkau gak mau nikah. Aku punya anak Hafsah, engkau nikahilah. Ditawarkan. Kalau kata orang sekarang, ini kata ibu-ibu ini, haram Ustaz. Ya apa? Iki ngerusak rumah tangganya wong. Ini Umar nawarkan putrinya kepada Abu Bakar yang sudah punya istri lebih dari satu. Ditawarin. Engkau enggak mau. Abu Bakar diam tok. Tak jawab Abu Bakar. Datang kepada Utsman. Utsman bin Affan. Utsman ini istrinya itu putrinya Nabi. Bayangin ya. Utsman ini menantunya Nabi. Itu ditawari nikah sama anaknya Umar. Utsman, engkau enggak mau nikah? Nikah Hafsah putriku gitu. Utsman, coba aku mikir dulu kata Utsman. Setelah dia dapat berapa hari dia ngomong, Umar anak kayaknya enggak punya niat untuk nikah saat ini. Kata dia. Dapat berapa hari ternyata Hafsah dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Datang Abu Bakar, Umar, afwan ya mungkin kau sakit hati sama aku. Karena aku tidak ngerespon tawaranmu katanya. Soalnya aku dengar Nabi nyebut namanya Hafsah. Kalau Nabi mundur, aku akan nikahi putrimu. Sampai berkata seperti itu. Jadi cara syar'i dengan menawarkan putrinya. Atau boleh nggak menawarkan diri? Seorang perempuan. Boleh. Seperti Khadijah menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana ibu-ibu? Jelas? Agak jelas. Baik, pertanyaan kalau sudah sholat witir apa boleh sholat tahajud? Boleh. Tapi nggak boleh witir lagi. Karena nggak boleh dalam satu malam itu witir 2 kali. Kalau sudah witir ya sudah malamnya nggak perlu witir. Tapi kalau mungkin mikir nanti aku kepingin bangun malam lebih baik witirnya diakhirkan gitu ya. Bagaimana doa seorang ibu yang paling mustajab untuk anaknya selalu istiqomah di jalan Allah? SWT. Ya apa ini nulis SWT cuma. Subhanahu wa ta'ala. Jangan disingkat ya. Pujian sama Allah nggak boleh disingkat. Masa kita memuji Allah? Ya Allah. Allah SWT. Ya apa jadinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya orang tua buat anaknya mustajab. Maka mintakan buat anaknya itu yang pertama agar anaknya terhindar dari kesyirikan. Ini yang orang tua jarang mendoakan. Berapa menit lagi gitu jemaah? Waduh, bismillah. Taib. Jadi yang pertama doa buat anak agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Karena tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Nabi Ibrahim ketika berdoa, beliau berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Yang kedua, salat. Nabi Ibrahim juga berdoa, Allahumma Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Maka ini doa yang perlu dibaca sama orang tua. Kemudian ada doa umum seperti yang disebutkan di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Ini mungkin sama doanya. Terkait doa, saya mohon Ustadz bisa memberikan ide nama calon anak laki-laki saya yang akan lahir, yang bisa mewakili para orang tua. Doa para orang tua, terima kasih. Nah, nasihat ana jamaah, ya, azan wis. Azan belum? Nah, nasihat ana udah. Baik jamaah, sudah waktunya berbuka. Sambil disambi silakan. Ana sambil minum, sambil makan boleh sudah. Benar Ustaz? Pastikan dulu Bapak. Sudah. Nah. Oh, 32 ini belum selesai 32-nya. Jadi, monggo silakan Bapak Ibu menikmati
Habis itu kita sholat berjamaah di sini, sholat berjamaah, lalu kita makan beratnya. Silakan. Baik, jamaah sambil ana jawab ya pertanyaan ini sambil menikmatin. Menjawab pertanyaannya masih itu. Siap, berarti iya. Jadi bicara nama anak, usahakan nama anak itu satu suku kata. Yang kedua adalah nama bapaknya, yang ketiga nama mbahnya. Supaya anak itu sampai mati tidak lupa sama orang tuanya, tidak lupa sama mbahnya. Sehingga dia bawa nama bapaknya kemanapun. Mau orang tuanya bercerai, namanya tetap melekat sama dia. Kalau namanya, umpamanya kalau ngasih nama, ya seperti nama-nama para sahabat atau para nabi. Para nabi itu semua namanya satu. Nuh ya Nuh. Tinggal ditambahin nama bapaknya, nama kakeknya. Jadi tetap namanya tiga kata. Tapi kedua ketiga adalah nama orang tua dan mbahnya. Baik, bismillah.